Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا معشر المؤمنين والمؤمنات رحمكم الله اتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فقال الله سبحانه وتعالى وبقوله يهتدي المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. ادعوا الله يستجب لكم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqan sawiyya ووعد للمتمسكين به وينهون الفساد مكانا عليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد فيا معشر المؤمنين والمؤمنات اتقوا الله حق تقاته وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
فقال الله سبحانه وتعالى وبقوله يهتدي المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون أولياءك إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah di mana Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali merayakan hari raya Idul Adha ini, di mana banyak saudara-saudara kita yang dulunya sempat berhari raya bersama kita, tetapi ajalnya telah tiba, maka saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, pada hari ini hanyalah tinggal namanya saja. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan hari raya Idul Adha ini. Dan tidak tertutup kemungkinan pula bahwa hari raya yang kita rayakan pada hari ini tidak tertutup kemungkinan ini merupakan hari raya terakhir bagi kita. Maka patutnya kita bersyukur kepada Allah dengan mengagungkan Allah dan memperbuat apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian solawat beriring salam, sama-sama kita doakan pada Allah agar senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita, penghulu kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seayun langkah dalam menegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang khatib muliakan, imam besar masjid yang kita cintai ini, dan seluruh badan kemakmuran masjid, panitia perayaan Hari Besar Islam, dan juga tidak luput penghargaan dan penghormatan daripada khatib kepada seluruh guru-guru, gure-gure getanyo. Mudah-mudahan kepada guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat membimbing kita, dan juga yang khatib muliakan seluruh para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Rasanya kita belum sampai 3 bulan
merayakan hari raya Idul Fitri. Dan alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk merayakan hari raya Idul Adha. Namun hadirin yang dirahmati Allah, timbul pertanyaan pada diri kita. Apa itu sebenarnya hari raya? Bagaimana definisi daripada hari raya? Apa maksud daripada hari raya? Baik dalam bahasa Aceh Uro Raya atau bahasa Indonesia Hari Raya dan berbagai macam bahasa-bahasa yang lainnya. Yang dimaksud dengan raya itu apa? Kalau kita katakan bahawa hari raya itu adalah hari di mana mataharinya lebih besar daripada hari-hari biasa, maka perkataan atau jawaban yang seperti itu terbantahkan oleh perkataan ahli astronomi. Mereka mengatakan bahawa matahari itu senantiasa seperti itu, tidak berubah, tidak kecil dan tidak besar. Kalau kita katakan bahawa hari raya itu adalah hari di mana waktunya lebih luas daripada hari biasa, ini juga terbantahkan. Karena kemarin satu hari, satu malam, 1 kali 24 jam. Hari ini, hari raya, 1 hari, 1 malam juga 24 jam. Artinya tidak bertambah dan tidak luas. Maka apa makna daripada hari raya itu? Makna daripada hari raya pada hakikatnya adalah Allah memberikan keluasan ampunan. Itu hakikatnya. Luas maghfirah Allah, luas rahmat Allah. Pada hari ini Allah memandang kepada hambanya dengan pandangan penuh kasih sayang. Karena pandangan yang Allah berikan adalah pandangan penuh kasih sayang, maka kepada hambanya pada hari ini diberikan ampunan tanpa meminta. Pada hari ini kepada hambanya diberikan ampunan tanpa harus mengemis ampunan, tanpa harus berdoa. Artinya ampunan yang kita dapatkan daripada Allah pada hari ini adalah ampunan gratis, tanpa harus meminta. Itulah hakikat hari raya ibadallah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ada berbagai macam cara orang berhari raya. Tergantung daripada kualitas keimanannya. Kalau seseorang itu kurang atau menipis imannya, maka dia berhari raya dengan cara berfoya-foya. Dia merayakan hari raya Idul Adha dengan cara melakukan perkara-perkara yang mubazir, perkara-perkara yang dianggap keji di dalam agama. Sebagaimana pada suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengirim pasukan ke negeri Persia. Pasukan saat itu dipimpin oleh Abu Ubaidah. Dalam jumlah pasukan tersebut terdapat seorang sahabat yang berasal daripada Persia, yaitu Salman Al-Farisi. Maka berangkat pasukan Islam menuju kota Persia. Saat itu di kota Persia dalam keadaan sedang merayakan hari raya. Maka dengan mudahnya umat Islam menaklukkan kota Persia. Abu Ubaidah bersama prajuritnya dengan mudah menaklukkan pasukan Persia yang saat itu sedang berhari raya. Pertanyaannya, bagaimana orang Persia merayakan hari raya? Orang Persia ini adalah orang Majusi, orang yang menyembah api. Orang Persia berhari raya, mereka terutama para tentaranya
Di saat hari raya itu senjatanya digudangkan. Prajurit tidak ada yang memakai senjata. Kemudian pos-pos penjagaan itu tidak ada yang menjaga. Semuanya larut dalam merayakan hari raya. Kemudian ketika kaum muslimin tiba di tengah-tengah kota, kaum muslimin melihat bagaimana orang-orang Majusi ini merayakan hari raya. Ternyata hari raya mereka itu dipenuhi dengan kemaksiatan, perjudian, minuman khamar. Artinya hari raya itu adalah hari untuk berfoya-foya. Hari untuk melakukan perkara yang mubazir. Itu hari raya dalam pandangan orang-orang Majusi. Maka hari raya yang seperti itu pada hari ini sudah menjalar ke seluruh negeri Islam. Kita perhatikan di negeri-negeri Islam, terutama di Nanggro Getanyo, Nanggro Aceh Darussalam. Betapa banyak orang yang berhari raya keluar dari Nanggro Aceh untuk menuju ke Medan, merayakan hari rayanya di Medan. Hadirin yang dirahmati Allah, hari raya yang seperti ini adalah hari yang memperturutkan kepada hawa nafsu. Hari raya yang seperti ini adalah hari di mana tidak layak yang dilakukan oleh seorang hamba yang mendapatkan ampunan gratis daripada Allah. Dalam Islam Allah memberikan hari raya. Tidak mungkin hari raya yang diberikan oleh Allah kepada orang Islam sama dengan hari raya yang diberikan Allah kepada orang kafir. Orang Islam diberikan hari raya, tetapi tidak sama. Di antara hari raya yang diberikan oleh Allah kepada orang Islam ada dua hari raya. Yang pertama hari raya Aidul Fitri, yang kedua hari raya Aidul Adha. Apa makna hari raya tersebut? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, hari raya adalah hari di mana orang-orang Islam tidak melakukan kesalahan atau kemaksiatan sedikit pun kepada Allah. Dalam satu hari satu malam dia tidak bermaksiat kepada Allah. Dia tidak memperbuat perkara yang mungkar, perkara yang tidak disenangi oleh Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Itu hari raya pertama. Hari raya yang kedua dalam Islam adalah hari di mana ketika detik-detik kematian dia sempat mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah. Dia sempat mengucapkan tauhid kalimah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pada akhir hayatnya dia mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mendapatkan membaca dia akan kalimah tauhid di akhir hayatnya, maka orang itu adalah orang yang berhari raya. Itu yang kedua. Dan 3 hari di akhirat. Hari yang pertama di akhirat, siapa saja yang mampu melewati titi siratal mustaqim, dia mampu melewati titi siratal mustaqim hingga sampai ke depan pintu surga, maka itu adalah hari raya bagi orang tersebut. Itu yang pertama di akhirat. Yang kedua, siapa saja yang mendapatkan atau mampu melewati titi siratal mustaqim, kemudian masuk ke dalam surga, maka itu adalah hari raya kedua bagi orang tersebut. Yang ketiga, siapa saja di akhirat yang sudah masuk ke dalam surga, kemudian diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat zatnya Allah, maka itu adalah hari raya ketiga bagi orang tersebut. Inilah 5 hari raya yang diakui di dalam Islam. Maka hakikat daripada hari raya di dunia itu, di saat kita diberikan kesempatan oleh Allah
adalah kita tidak memperbuat maksiat. Ada sebagian yang mengatakan, bagaimana mungkin kita tidak bermaksiat? Kita manusia biasa. Kita manusia biasa. Tidak luput daripada dosa dan kesalahan. Maka solusinya adalah mengucapkan istighfar setiap hari. Istighfar, astaghfirullahaladzim, diampuni dosanya, sekalipun dia berbuat maksiat. Sekalipun dia baru selesai minum khamar, sekalipun dia menggunjing orang lain, tetapi dengan ucapan astaghfirullahaladzim, maka Allah mengampuni dosanya. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah hakikat hari raya. Kemudian pada hari ini merupakan hari raya Aidul Adha. Aidun artinya kembali, adha menyembelih, atau kata lainnya hari raya kurban. Kurban berasal daripada kata qarraba yuqarribu, kurbanan. Makna qarraba mendekatkan diri. Sama dengan kurban itu adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu kurban. Siapa yang pertama kali berkurban? Ada yang mengatakan bahawa Nabiullah Ibrahim yang pertama melakukan kurban. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama melakukan kurban bukanlah Nabiullah Ibrahim. Yang pertama melakukan kurban adalah dua anak Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Mereka berdua yang pertama kali berkurban. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hai Muhammad, ceritakan kepada kaummu kisah dua anak Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dengan sebenar-benarnya, di mana keduanya sama-sama menyerahkan kurban. Hadirin yang dirahmati Allah, puncak permasalahan daripada penyerahan kurban dua anak Nabi Allah Adam ini adalah karena Nabi Allah Adam memerintahkan anaknya untuk mengawini pasangannya secara silang, bukan dengan kembarannya masing-masing. Karena Siti Hawa, istri daripada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, beliau melahirkan sebanyak 40 kali. 40 kali beliau melahirkan. Setiap sekali melahirkan, beliau melahirkan dua anak. Yang satu laki-laki, yang satunya lagi perempuan. Anak kelahiran yang kedua juga demikian. Hingga seterusnya pada kelahiran yang ke-40, beliau melahirkan anak kembaran, satu laki-laki, satu perempuan. Yang terakhir Nabiullah Syed alaihi salatu wassalam, ini yang bukan kembar. 40 kali 40 kali Siti Hawa melahirkan. Yang pertama, anak yang pertama adalah Qabil, berpasangan dengan Iqlimah. Di dalam tafsir dituliskan bahawa Qabil angkuh dan sombong. Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama karena kegantengannya. Yang kedua karena dia dilahirkan di dalam surga, sehingga dia mengangkuhkan diri di hadapan saudara-saudaranya. Ini Qabil karena lahir di dalam surga. Ada riwayat yang mengatakan bahawa Qabil dan Iqlimah lahir di dalam surga. Ada yang mengatakan bahawa Qabil dan Iqlimah ini bukan di dalam surga, tetapi di dunia lahirnya. Tapi Siti Hawa mengandung keduanya di dalam surga. Ketika sudah besar keduanya, dan juga Habil anak yang kedua berpasangan dengan Labuda,
Diperintahkan oleh Allah untuk Nabi Adam, hai Adam, kawinkan anakmu secara silang. Maka Adam memerintahkan anaknya, hai anakku, perintah Allah, kalian dikawinkan secara silang. Maka kamu Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklima, dan seterusnya. Kemudian seluruh anak Nabi Allah Adam patuh terhadap aturan Adam. Seluruh anaknya patuh, kecuali Qabil. Qabil protes. Hadza laisa minallah, innahu min ra'ik. Ayah, ini bukan aturan datangnya daripada Allah. Aturan yang engkau perbuat ini datang semata-mata daripada pemikiranmu. Cit han nekalan lu. Makanya kelun nujuk Labuda. Di dalam kitab tafsir, Labuda ini diistilahkan dengan damimah. Makna daripada damimah adalah si perempuan yang kulit hitam. Istilahnya orang Afrika. Agak hitam. Sedangkan Iklima orangnya cantik. Maka Qabil protes atas keputusan Adam. Dia tidak mau mengawini Labuda. Sedangkan Habil menerima. Maka saat itu Adam mengatakan pada anaknya, hai anakku, ini perintah Allah. Ini bukan pandanganku, ini bukan pendapatku, ini perintah Allah. Tetapi Qabil mengelak, tetap tidak menerima. Sehingga Allah memerintahkan melalui Nabi Adam, hai Adam, perintahkan anakmu, yaitu Qabil dan Habil, untuk berkurban. Serahkan kurban. Qabil pekerjaan sehari-harinya adalah petani. Habil adalah peternak. Maka ketika datang perintah daripada Allah untuk berkurban, keduanya berkurban. Idh qarraba qurbanan. Qabil menyerahkan kurban, Habil juga menyerahkan kurban. Yang diserahkan oleh Qabil adalah gandum-gandum yang sudah tidak layak pakai, itu yang diletakkan di tengah lapangan. Yang diserahkan oleh Habil adalah domba yang terbaik yang dia miliki. Itu yang diletakkan di tengah lapangan. Pada saat itu, apabila turun api dari langit membakar salah satu kambing, itu tandanya salah satu kurban, itu tandanya kurban itu diterima. Riwayat yang lain, datang angin, angin itu membawakan kurban ke langit, itu tandanya kurban tersebut diterima. Fatuqubbila min ahadihima, maka diterimakan kurbannya si Habil, dan Qabil tidak diterima oleh Allah. Maka dinaikkan oleh angin atau dibakar oleh api kurban daripada Habil. Dalam satu riwayat dikatakan kurban ini dimasukkan oleh Allah, disimpan oleh Allah di dalam surga. Sehingga ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam menyembelih anaknya Ismail, digantikan oleh Allah, wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami tebus akan Ismail dengan tebusan, dengan sembelihan yang besar. Sembelihan itu adalah domba punya Habil yang disimpan oleh Allah di dalam surga. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian, karena yang diterima oleh Allah adalah kurban Habil dan Qabil tidak diterima, timbul hasad, timbul dengki, timbul amarah. Kata Qabil pada Habil, hai Habil, la aqtulannak, akan kupoh mati kah? Saking dendamnya Qabil terhadap Habil. Kenapa demikian dendam? Karena yang pertama, kurban tidak diterima. Otomatis kalau kurban tidak diterima, Iklima sah menjadi milik Habil. Ini yang sangat membuat Qabil benci terhadap Habil. Maka kata Qabil pada Habil, la aqtulannak, akan kubunuh engkau. Tetapi Habil menjawab,
"Hai abangku, apa salahku? Kurbanmu itu tidak diterima, itu karena kesalahanmu, bukan kesalahanku. Engkau berdosa dengan ayah, engkau durhaka dengan ayah, engkau berani membantah ayahmu. Engkau berdosa." Itu yang pertama. Yang kedua, engkau tidak bertakwa saat engkau berkurban. "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya kurban yang diterima oleh Allah adalah kurbannya orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa, sebesar apapun kurban yang engkau berikan, maka kurban itu tidak diterima oleh Allah. Itu pelajaran yang dapat kita ambil daripada kisah Qabil dan Habil. Artinya, kalau kita tidak bertakwa dalam menyerahkan kurban, maka otomatis kurban itu tidak diterima oleh Allah. Maka harus bertakwa. Bagaimana takwa? Yaitu hati bersih daripada segala penyakit-penyakitnya. Bersih daripada ujub, bersih daripada riya, bersih daripada takabur. Di saat engkau berkurban semata-mata bentuk kepatuhanmu kepada Allah. Kenapa engkau berkurban? Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Allah. Kemudian, "La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak." Kata Habil pada Qabil, "Abang, kalau abang ingin memanjangkan tangan untuk membunuhku, maka yakinkanlah bahwa aku tidak akan memanjangkan tangan untuk membunuh abang." Ini syariat Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Apabila si sa'il, yaitu penyerang, menyerang seseorang pada syariat Nabi Allah Adam, si korban tidak boleh melawan, hanya wajib melawan. Ini syariat Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan syariat kita. Kalau kafir yang menyerang kita, kita wajib melawan. Lanjut dulu. Tetapi kalau sesama muslim, sunat kita untuk menyelamatkan nyawa. Dalam syariat Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, apabila seseorang menyerang, maka si korban tidak boleh melawan. Maka saat itu Qabil menunggu waktu yang tepat untuk membunuh Habil. Dan waktu yang tepat itu datang di saat Nabi Allah Adam menunaikan ibadah haji. Berangkatlah Nabi Adam ke Mekah. Di saat itu tinggallah Qabil dan Habil di rumah. Maka si Qabil mengajak adiknya Habil ke tengah-tengah padang Sahara. Di tengah-tengah padang pasir tersebut, Qabil ingin membunuh Habil tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Sehingga datang iblis mempraktekkan cara membunuh di hadapan Qabil. Maka saat itulah Qabil mengambil batu besar dan ditindih adiknya di antara dua batu. Kemudian batu besar tersebut dilemparkan pada kepala Habil. Meninggallah Habil di tempat. Kemudian setelah Habil meninggal, Qabil mulai diliput rasa khawatir. Karena itu adalah pembunuhan pertama di muka bumi. Belum pernah terjadi pembunuhan sebelumnya. Maka Qabil tidak tahu bagaimana cara memperlakukan mayat. Sehingga wa ba'atsallahu ghuraban. Allah memberi bantuan kepada Qabil. Sekalipun dia baru bermaksiat kepada Allah. Sekalipun dia baru membunuh adiknya. Tetapi Allah memberikan pertolongan. Memberikan bantuan kepada Qabil. Wa ba'atsallahu ghuraban. Allah mengutus seekor burung gagak, di mana burung gagak tersebut membunuh saudaranya, kemudian dia menguburkan saudaranya. Hadirin yang dirahmati Allah, maka Qabil mengubur adiknya setelah mencontohi daripada burung gagak tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah orang yang pertama sekali melakukan kurban di atas muka bumi.
Dan kurban tersebut berlanjut seterusnya. Setelah itu kepada Nabi Allah Idris, Nabi Nuh, hingga kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan orang yang pertama. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama yang menyembelih kurban banyak. Beliau senantiasa berkurban tidak kurang dari 100 ekor sapi atau 100 ekor domba. Tidak kurang. Itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga karena ketaatannya kepada Allah, diberi gelar oleh Allah kepada Nabi Ibrahim Al-Khalil, kesayangan. Sehingga secara singkat cerita, Nabi Allah Ibrahim ini setelah mengawini Siti Sarah, beliau tidak mempunyai anak. Dan Sarah menganjurkan Nabi Ibrahim untuk mengawini dedayangnya atau pembantunya Siti Hajar. Tidak lama berselang, di saat usia Nabi Allah Ibrahim 86 tahun, Siti Hajar hamil. Dan yang hamil untuk anak, yaitu bernama Ismail. Sedangkan Siti Sarah baru hamil ketika Nabi Allah Ibrahim berumur 100 tahun. Artinya jarak antara Siti Sarah dengan Siti Hajar hamil 16 tahun. 14 tahun. Ketika Allah memberikan karunia anak kepada Nabi Allah Ibrahim, yaitu Ismail, saat itulah kecintaan daripada Nabi Ibrahim terhadap Allah diuji oleh Allah. Kalau selama ini sebelum mempunyai anak, Ibrahim senantiasa taat kepada Allah. Dia kerjakan apa yang Allah perintah. Bahkan berkurban pun saking banyaknya membuat penduduk pada saat itu, orang-orang saat itu kagum terhadap Ibrahim. Maka wajar Ibrahim digelar Al-Khalil. Tetapi di saat kelahiran anaknya Ismail, pada saat itu hampir saja gelar Al-Khalil itu dicabut oleh Allah. Sehingga Allah memerintahkan pada Ibrahim, "Hai Ibrahim, sembelih anakmu." Ini berdasarkan mimpi. Mimpi pada malam Tarwiyah dan juga malam Arafah. Beliau bermimpi. Mimpi ini kalau pada para nabi tidaklah daripada syaitan. Tidak ada kemungkinan daripada syaitan kalau untuk para nabi. Sekalipun Nabi Adam, ada yang mengatakan bahwa fa'azallahumas syaitanu anha, menggoda akan keduanya oleh syaitan, fa'akhrajahuma mimma kana fih, mengeluarkan oleh syaitan akan Adam daripada surga. Ini penafsiran yang salah. Memberikan makna fa'azalla, menggoda, ini penafsiran yang salah. Yang benar, maksud daripada fa'azallahumas syaitanu anha, mengeluarkan, yaitu menggoda oleh syaitan akan Adam, ini melalui perantara Siti Hawa. Artinya, syaitan tidak mampu menggoda Adam, tapi syaitan hanya mampu menggoda melalui Siti Hawa. Bisikan daripada Siti Hawa lah yang membuat keduanya keluar daripada surga. Jadi kita tidak boleh beriktikad bahwa Nabi dan Rasul itu dirasuki oleh syaitan. Tidak. Kemudian di saat Nabi Ismail yang di saat masih usia 17 tahun, ketika dibawakan oleh ayahnya untuk disembelih, saat itu juga ada cerita yang mengatakan bahwa Nabi Ismail itu sempat dirayu oleh syaitan. Maka ini kita jawab bahwa saat itu Ismail belum menjadi nabi. Belum diangkat martabatnya menjadi rasul. Ketika sudah diangkat menjadi rasul, maka Ismail tidak pernah tergoda oleh syaitan. Bahkan pada cerita tersebut, Nabiullah Ismail tidak digoda, tidak mampu digoda oleh syaitan. Beliau melempar syaitan. Yang sampai hari ini,
Lemparan beliau tersebut dikenal dengan lontar jamarah. Hadirin yang dirahmati Allah. Ketika Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, saat itulah gelar Al-Khalil dipertaruhkan. Gelar yang melekat kesayangan Allah, kekasih Allah dipertaruhkan. Apakah Ibrahim bersedia? Sedangkan itu merupakan anak satu-satunya. Anak yang didambakan selama 86 tahun. 86 tahun beliau menunggu anaknya. Tetapi beliau diperintah oleh Allah di saat sedang sayang-sayangnya terhadap anak. Pada umur 17 tahun anak tersebut disuruh oleh Allah untuk sembelih. Inilah yang membuat semat Al-Khalil semakin lengket pada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita disuruh mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Wattabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutilah agama Ibrahim, jalan Ibrahim. Di antara jalan Ibrahim menunaikan haji. Di antara jalan Ibrahim adalah berkurban. Hadirin, di dalam ilmu fiqh kurban itu terbagi menjadi dua. Ada kurban sunat, ada kurban wajib. Pada dasarnya kurban itu sunat. Sedangkan khususiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurban itu wajib. Untuk Nabi wajib, untuk umat sunat. Bahkan setelah wafat Nabi saat itu sempat berwasiat kepada Ali, "Hai Ali, sembelih olehmu untukku kurban." Maka senantiasa Ali melaksanakan wasiat daripada Rasulullah, yaitu menyembelih kurban walaupun Rasulullah sudah tiada. Ini boleh dilakukan apabila ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, kita meniatkan untuk orang yang telah meninggal, maka tidak sah kurban. Kurban baru sah apabila katanya nagwatit le urang syik. Jino naladum urang karena terlalu sayang cinta ke urang syik yang kam meninggal padahal hana gwatit kurban. Gejak ganyan nyumpak kurban almarhum ayah lu. Padahal hana watit, maka kurban yang hana sah. Hadirin, kurban dua, sunat dan wajib. Wajib dengan sebab dua perkara. Yang pertama nazar. Yang kedua bija'lin, dengan menjadikan. Nazar adalah kaui. Pakibang kaui menyolong lulus PNS, maka lung kurban tabo. Menyolong lewat tentera, lung kurban tabo. Nyan status kurban dari sunat menjadi wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, kurbannya jid kewajib dengan sebab menjadikan. Bija'lin. Pakibah menja'lin. Nasidro agen kameng. Agen kameng. Agen bangai. Kameng. Agen kameng bangai. Gemekat kameng. Soblo kameng kurban. Yang lainnya itu. Nyan ja'lin. Soblo kameng kurban. Nyan agen kameng bangai. Jawab hanjit publo kameng kurban. Wajib fi watanya. Nyan wajib dengan sebab ja'lin. Na juga kurban sunat. Yang pertama sunat kifayah di atas sebuah keluarga. Makna sunat kifayah yaitu na tuntutan daripada Allah kepada sebuah keluarga. Apabila dipeglah lesira urang gelah yang lain. Yang sunat kifayah. Hana tau peglah, hana kena adu. Berbeda dengan wajib kifayah, menyoba contoh sembahyang mayat, hidra urang. Itu sembahyang mayat, hidra urang meninggal, hana tau sembahyang. Hana tau sembahyang. Nyan mantaboh gampung segala urang yang nalang gampung yan mandung medosa.
Tapi menyo dipuput le Firaun gelah yang lain. Nyo menancit. Kurbannya sunat kifayah di atas setiap keluarga. Kemudian kurban tidak mengambil tempat. Dia hanya mengambil waktu. Menyobak masa awal, kurban mengambil tempat. Di Baitul Maqdis, nasabah tempat yang khusus tempat penyembelihan kurban. Bak masa Bani Israel, apabila ditanya terima kurban, deh dakalan, tak tepu juga dia. Yaitu na batai sabah batai penyembelihan di Masjidil Aqsa di Palestina. Setiap orang yang ingin berkurban, dia berkurban di atas batu itu. Kemudian apabila darah itu diserap oleh tanah, maka tandanya kurban beliau diterima. Kalau tidak diserap, itu tidak diterima. Nyan awal. Bak masa kitanya Nabi Muhammad, nyan hanali. Kita tidak tahu kurban siapa yang diterima oleh Allah. Maka kurban tidak mengambil tempat. Di mana saja boleh. Tetapi dia mengambil waktu. Waktu untuk berkurban itu adalah yang pertama hari nahar. Yaitu hari ini. Kemudian 3 hari, hari tasyrik. Itu waktunya. Hadirin yang dirahmati Allah. Nafiraurung. Tak tergedi. Gaknyan kali gepersiap kameng kurban. Gepersiap. Pajan gepersiap. Semenjak baru gepersiap. Tiba-tiba buklam mengadah tu. Gadah kameng kurban. Gesetat urasa, ura kedua, ura kedua, ura keput, hana merempak. Ura kelibang baru merempak. Pakiban status kamengnya. Kamengnya kurban, nanjih kurban qada. Wajib fi bakwatenya lagi. Nyan apabila kurban di luar wate. Ya. Nah kurban yang je kurban di luar wate. Nah, contoh ji adalah kurban qada. Ya. Pajan mentang yang merempak fi juwatenya. Ya, hadirin yang dirahmati Allah. Getanya diperintahkan oleh Rasulullah untuk berkurban. Firaun kali berkurban. Nah hadis apa? Ta hadis azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Lung kali lung kurban awai. Kali 3. Azimu dhahayakum. Besarkan olehmu akan kurbanmu fa innaha ala sirati matayakum. Ura akhirat kurbannya akan menjadi kenderaan gata. Untuk lewat titi karena kenderaan itu. Teman menyokalih na kenderaan, kepu dalam kenderaan sabot tu. Kepu jai-jai tak kenderaan. Nyan urang yang berpikiran lagi nyan urang yang berpikiran bangai. Ngut. Hadirin yang dirahmati Allah, tak pegat sebuah perbandingan. Firaun berangkat dari Hino Banda Aceh tujuan ke Deh Mekah. Kan melalui travel, tapi berangkat perseorangan. Berangkat ganyan ke Deh Malaysia, kata sebuah kapal ini. Dari Malaysia u Dubai, kata sebuah kapal itu. Dari Dubai baru Mekah, kal heboh kapal. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dalam surganya segala keinginan yang kita inginkan gebi oleh Allah. Ingin kita tanang heboh kami yang hidup di surga merempak putboh ganto-ganto kami jut. Na urang yang model mempikiran sabah tu nyo sabah 5-7 dra urang. Sama dengan sabah kenderaan taik 7. Mio Gino motor yang je taik 7, Avanza, Innova. Mio lumo taneng 7, kakak handler, hanapat du. Hanapat du. Nyan pemikiran yang banget. Sehingga gaknyan gara-garanya ilung hang kutim, mio memang hantip peng hang kutim lagi. Ilung tetap bersabah siro. Bek sabah 7.
Bertabah siro. Nyan menyolaginyan pemikiran bangai. Jina tabah limo. 7 boh bagi, le boh bagi tak pula, put boh bagi tak kurban jut. Sah kurban. Sabah limo tak bagi 7. Yang sidra milik si kafe lah. Sabah bagi daripada 7-nya milik si kafe. Sabah bagi tu milik orang yang ingin pula. Sabah milik tu akikah. 2 boh milik ke kurban. Jut kurban, jut. Kemudian ente takoh leh tati kurban, kemudian tak bagi atau tak bagi tak belah 7. 2 boh ke kurban lain silakan bagi. Nyan jut kan hanjut. Maka gedanya yang Nabi keluasan rezeki oleh Allah, nyo merupakan uraraya atau tupunya uraraya terakhir bagi gedanya. Hana kau kena jangkau ketentuan Allah, qadar Allah. Tidak ada yang mampu menjangkau qadar Allah. Kadang-kadang ini hari raya terakhir bagi kita. Maka kurbankanlah sebagian hartamu itu untuk menjadi kenderaanmu di akhirat. Yang kedua. Yang kedua, takbir adalah salah satu tuntunan daripada yang diperintahkan oleh Allah ni bak uraraya. Takbir nadua, mursal muqayyad. Bak uraraya haji, mursal, pakiban takbir mursal, iaitu takbir yang berkekalan hana mengikat dengan wate. Takbir muqayyad mengikat dengan wate. Jadi baik sampai salah hantu nak rencana orang jak ayat takbir bak pasar-pasar jak keliling hanali cerita. Takbir mursal mulai setelah terbenam matahari bara uro Arafah hingga tungku imum gedang jid ke imum. Uro raya. Nyainan takbir mursal. Yang takbir hana mengikat dengan wate. Takbir mursal nyo diperbolehkan di mana saja. Selain bak tempat-tempat yang hanagot dalam pandangan agama. Dalam masjid, bak pasai-pasai. Bahkan le sembayang mayat pun sunat untuk takbir. Takbir mursal. Yang pertama. Yang kedua, takbir muqayyad. Pakiban takbir muqayyad, takbir yang mengikat dengan wate. Dengan wate sembahyang. Awal mula takbir muqayyad iaitu setelah selesai solat subuh. Lihat sembahyang subuh. Uro Arafah. Berarti baru. Nah riwayat yang pegah leh subuh uro Arafah ka sunat takbir muqayyad. Kemudian berlanjut wate luhur, berlanjut wate asar, berlanjut hingga seterusnya. Untuk leh luhur lam yang takbir muqayyad, leh asar takbir muqayyad hingga uro yang kelih tasyrik. Maka baik sampai lagi tanya hana menjanjan takbir. Takbir muqayyad hingga uro kelih tasyrik leh asar. Lehnya hanali. Maka untuk malam hanali sunat untuk takbir keliling. Yang nak sunat takbir muqayyad yang mengikat dengan wate. Nyan lagi nyan uro raya Aidul Adha. Hadirin yang dirahmati Allah, lun kira lagi nyan yang dapat ulun tuan sampaikan. Baik panjang tat pembahasan kadang na kurban yang ingin disembelih. Takut terlambat dengan ulun tuan nyo lun laki maaf. Lebih dan kurang dan lebih patna kesalahan dan kekhilafan. Lun mohon beraya tat kemaafan daripada Tunku. Di atas mimbar yang mulianya ulun tuan mengucapkan selamat merayakan hari raya Aidul Adha. Semoga kitanya menjadi pribadi yang bertakwa. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.